Pernah merasa seperti punya kebebasan mutlak di internet? Seolah bisa mencari apapun, membaca apapun, dan memilih sendiri informasi yang ingin kamu konsumsi? Ya, sayangnya, itu lebih seperti ilusi daripada kenyataan. Bayangkan kamu masuk ke sebuah perpustakaan raksasa, tapi tanpa sadar, ada pustakawan tak terlihat yang sudah menyortir buku-buku yang boleh kamu lihat. Buku yang menurutnya tidak cocok buatmu, tersingkir entah kemana. Inilah yang terjadi di dunia digital. Algoritma berperan sebagai pustakawan rahasia yang diam-diam menentukan informasi mana yang muncul di berandamu. Kamu mungkin berpikir, tapi aku sendiri yang cari informasi kan? Benar, tapi coba perhatikan. Hasil pencarian yang muncul di Google, video rekomendasi di YouTube, atau unggahan di media sosialmu, semuanya dipilihkan berdasarkan pola yang dipelajari dari kebiasaanmu sebelumnya. Kalau kamu sering nonton video tentang konspirasi, jangan heran kalau tiba-tiba dunia terasa penuh teori aneh yang bikin merinding. Yang lebih menarik atau mungkin menyeramkan, algoritma ini bukan hanya memprediksi keinginanmu, tapi juga membentuknya. Misalnya, kamu awalnya cuma iseng cari info tentang pola makan sehat. Lalu tanpa sadar, tiba-tiba kamu tenggelam dalam dunia diet ekstrim, karena algoritma berpikir, oh, sepertinya dia suka topik ini, dan terus-menerus menyuapimu dengan konten serupa. Akhirnya, realitas yang kamu lihat di dunia digital bukanlah gambaran dunia yang sebenarnya, melainkan versi yang sudah difilter dan disesuaikan dengan data pribadimu. Seperti cermin ajaib yang hanya memantulkan hal-hal yang cocok dengan profilmu, bukan seluruh spektrum kenyataan. Jadi apakah kita benar-benar bebas? Atau hanya merasa bebas dalam batasan yang sudah ditentukan? Nah, itulah ilusi kebebasan di dunia digital. Pernah merasa seolah dunia ini semakin kecil? Atau setiap kali kamu buka media sosial, isinya selalu orang-orang yang setuju dengan pendapatmu? Selamat datang di kandang digital, tempat di mana algoritma membangun dinding tak kasat mata yang semakin menyempitkan pandanganmu. Bayangkan kamu masuk ke sebuah pesta besar dengan ribuan orang dari berbagai latar belakang. Tapi begitu kamu tiba, ada seorang pemandu yang dengan sigap membawamu ke ruangan khusus. Di sana, hanya ada orang-orang yang berpikir sama sepertimu. Setiap kali kamu berbicara, semua orang mengangguk setuju. Tidak ada perdebatan, tidak ada sudut pandang berbeda, hanya gema dari keyakinan yang sudah kamu miliki. Itulah yang terjadi di media sosial. Algoritma terus menyajikan konten yang cocok dengan apa yang sudah kamu sukai atau percayai sebelumnya. Ini disebut ruang gema, sebuah ekosistem informasi yang semakin sempit dan eksklusif. Kamu hanya mendengar suara-suara yang menguatkan opinimu sendiri, seolah seluruh dunia sepakat denganmu. Padahal, di luar sana, ada banyak perspektif yang mungkin belum pernah kamu pertimbangkan. Masalahnya, ketika setiap orang terjebak dalam ruang gema masing-masing, jembatan antar pemikiran pun runtuh. Polarisasi sosial makin tajam karena orang-orang dengan pandangan berbeda sulit saling memahami. Diskusi berubah menjadi perang opini tanpa ujung, dan yang tersisa hanyalah dua kubu yang saling berteriak tanpa benar-benar mendengar. Jadi kalau dunia digital terasa makin sempit, mungkin karena kamu tanpa sadar sedang berada di dalam kandang yang algoritma bangun untukmu. Dan seperti burung di dalam sangkar, semakin lama kamu di sana, semakin sulit rasanya untuk terbang keluar dan melihat dunia dengan lebih luas. Pernah nggak sih, kamu cuma berniat buka HP sebentar, tapi tahu-tahu sudah 1 jam berlalu dan kamu masih scroll tanpa tujuan? Atau mungkin, rasanya ada yang kurang kalau sehari saja nggak ngecek notifikasi. Ironisnya, dunia digital memang dirancang untuk membuatmu ketagihan. Coba perhatikan, setiap notifikasi yang muncul di layar itu seperti umpan yang dilempar ke ikan. Begitu muncul bunyi ting, otakmu langsung bereaksi. Tanpa sadar, jari-jarimu bergerak sendiri untuk membuka aplikasi, seakan ada magnet yang menarik. Itu bukan kebetulan. Setiap elemen dalam media sosial, dari autoplay video hingga scroll tanpa ujung, sengaja didesain untuk membuatmu terus terlibat. Yang lebih menarik atau mengkhawatirkan, kita sering berpikir
bahwa kitalah yang mengontrol perangkat kita. Tapi kalau kamu harus ngecek HP setiap beberapa menit, siapa yang sebenarnya mengendalikan siapa? Perhatianmu perlahan dikendalikan oleh sistem yang tahu persis bagaimana caranya membuatmu tetap terhubung. Semakin lama kamu di sana, semakin banyak data yang mereka dapatkan dan semakin besar keuntungan yang mereka raih. Lalu apa dampaknya buatmu? Konsumsi informasi tanpa henti ini diam-diam menggerus kemampuan berpikir kritis dan reflektif. Otak kita terbiasa dengan distraksi, sulit fokus, dan kehilangan kemampuan untuk benar-benar merenung. Alih-alih menikmati momen, kita sibuk memastikan apakah ada notifikasi baru atau sekadar mengecek sekilas yang akhirnya berujung sesi scrolling maraton. Jadi kalau kamu merasa makin sulit lepas dari layar, itu bukan sekadar kebiasaan, melainkan hasil desain yang memang sengaja dibuat untuk menahanmu di sana. Pertanyaannya sekarang, beranikah kamu mengambil kembali kendali atas perhatianmu sendiri? Pernah nggak kamu posting sesuatu di media sosial, lalu dalam beberapa menit langsung ngecek apakah ada like yang masuk? Atau mungkin kamu pernah merasa senang banget karena mendapat banyak komentar positif, tapi di lain waktu jadi down gara-gara postinganmu sepi interaksi? Kalau iya, selamat datang di dunia di mana algoritma secara halus mulai mengatur bagaimana kamu menilai dirimu sendiri. Awalnya, fitur like dan komentar diciptakan untuk sekadar interaksi. Tapi tanpa sadar, kita mulai mengasosiasikan jumlah like dengan nilai diri. Semakin banyak, semakin merasa dihargai, semakin sedikit, semakin merasa tak terlihat. Lama-lama, kita menyesuaikan diri dengan standar digital yang tidak selalu realistis. Mulai dari cara berbicara, cara berpakaian, bahkan bagaimana kita menampilkan hidup kita. Yang lebih menarik atau ironis, bukan kita yang benar-benar mengendalikan bagaimana kita terlihat di media sosial, melainkan algoritma. Dia menentukan postingan mana yang akan diperlihatkan ke lebih banyak orang, mana yang akan tenggelam. Artinya, kita bukan hanya mencari validasi dari orang lain, tapi juga dari sistem yang bahkan tidak memiliki perasaan. Lalu, apa yang terjadi? Kita makin lama makin jauh dari keaslian diri. Alih-alih menampilkan siapa kita sebenarnya, kita mulai beradaptasi dengan apa yang kira-kira akan disukai algoritma. Perlahan, tanpa sadar, kita membiarkan dunia digital mendikte siapa kita seharusnya menjadi. Tapi tunggu sebentar, apakah nilai dirimu benar-benar bisa diukur dari angka-angka di layar? Atau apakah kamu sebenarnya jauh lebih berharga dari sekadar jumlah like yang diberikan oleh sistem yang bahkan tidak benar-benar mengenalmu? Setelah tahu bagaimana algoritma bekerja, sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa benar-benar bebas darinya? Jawabannya bukan soal mematikan internet dan pindah ke hutan, tapi lebih ke bagaimana kita mulai menyadari cara kerja sistem ini dan mengambil kembali kendali atas pikiran kita sendiri. Langkah pertama, sadar bahwa tidak semua yang kamu lihat di dunia digital adalah kenyataan. Media sosial, berita yang dikurasi, dan konten yang terus muncul di berandamu, semua itu bukan gambaran objektif tentang dunia, melainkan cerminan dari apa yang sistem anggap cocok untukmu. Jadi mulailah bertanya, apakah ini benar-benar pandangan dunia yang utuh, atau hanya versi yang sudah disaring oleh algoritma? Langkah kedua, beranilah keluar dari gelembung digital yang selama ini membentuk perspektifmu. Coba cari sumber informasi yang berbeda dari biasanya, cek orang-orang yang punya sudut pandang lain. Dan yang paling penting, jangan takut untuk mempertanyakan apa yang kamu baca. Dunia ini luas, jauh lebih luas dari apa yang ditampilkan layar HP-mu. Terakhir, kurangi ketergantungan pada validasi digital. Hidup bukan soal seberapa banyak orang menekan tombol like, melainkan tentang bagaimana kamu benar-benar terhubung dengan orang-orang di sekitarmu. Coba deh, lebih sering ngobrol langsung dengan teman atau keluarga tanpa harus mengecek HP setiap beberapa menit. Rasakan perbedaannya. Pada akhirnya, teknologi memang tidak bisa kita hindari. Tapi ada perbedaan besar antara menggunakan teknologi dan dikendalikan olehnya. Sekarang pilihan ada di tanganmu. Mau terus terjebak dalam pola yang sudah ditentukan sistem, atau mulai mengambil kendali atas hidup dan pikiranmu sendiri.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.